Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasuluhu ba'da. Amma ba'd. Sedikit yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah zat yang maha hidup, yang mana kita diciptakan untuk selalu ibadah kepadanya. Selawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat selalu tercurahkan kepada beliau, kita sebagai hambanya selalu selawat kita kepada beliau, dan tentunya semoga keselamatan selalu menimpa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in hingga akhir zaman nanti. Dan semoga kita diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umat. Amin ya rabbal alamin. Asadid STIT Mutar Ilmu, SMPIT Mutar Ilmu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore kali ini insyaallah kita akan belajar bersama. Kita akan belajar bersama, menelaah bersama tentang hadis yang pertama dari kitab Arba'in. Kenapa disebut Arba'in? Karena ada 40 hadis, 40 hadisan, 40 hadis, berarti 40 lebih sedikit gitu. Kalau Arba'un itu 40. Kalau Arba'un 40 cara bahasa Arab. Kalau Arba'in itu caranya itu agak lebih sedikit. Nah, dan ada kitab yang memang ada kitab Arba'in yang memang isinya 40 hadis. Tapi yang mau kita bahas ini tentang Arba'in isinya 42 hadis. Jadi ada kitab Arba'un, ada kitab Arba'in. Nah, insyaallah kita akan membacakan syarah tentang hadis Arba'in yang pertama, yaitu tentang niat. Judulnya adalah amal dinilai sesuai dengan niatnya. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Imamul Muhadditsain Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardazbah Al-Bukhari wa Abu Husain Muslim bin Al-Hijaj bin Muslim Al-Qushairi An-Nusaburi fi sahihima alladhi huma ashahul kitab Al-Munassaf. Terjemahan dari hadis tersebut dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakni sahabat Umar radhiyallahu anhu ini mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan itu dinilai berdasarkan niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas menurut apa yang dia niatkan. Karenanya barang siapa yang hijrahnya atau niat ketika hijrah karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang diniatkan. Diriwayatkan oleh dua imam hadis,
Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari, dan Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi di dalam kedua kitab sahih mereka yang merupakan kitab karya manusia yang paling sahih. Jadi kitab hadis yang paling sahih adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Imam Bukhari meriwayatkannya di awal kitab sahihnya, juga di dalam kitab iman, bab yang datang bahwa amal-amal harus disertai niat yang baik dan setiap orang akan dibalas sesuai dengan niatnya. Dan 5 bab lain dalam kitab sahihnya Imam Muslim di dalam kitab Al-Imarah, kepemimpinan, bab sabda Nabi innamal a'malu binniyah, nomor 1907. Imam Abu Dawud di dalam kitab At-Thalaq, bab hal-hal yang memperhatikan dalam tolak dan niat, nomor 2201. Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Fadailil Jihad, bab tentang orang yang berperang karena riya dan keduniaannya, hadis nomor 1646. Kemudian di dalam kitabnya Imam Ibnu Majah di dalam kitab Az-Zuhdu, bab niat, nomor hadis 4227. Kemudian Imam An-Nasa'i di dalam kitabnya At-Taharah, bab niat dalam berwudu. Kemudian selain itu juga di dalam Al-Musnad yang lain, dan Imam Daruqutni, Ibnu Hibban dan Baihaqi juga meriwayatkannya. Artinya apa? Hadis tentang niat itu adalah salah satu pokok pentingnya ajaran agama kita, agama Islam. Jadi yang mana ketika kita hendak melakukan sesuatu itu pasti ada niat-niatnya. Apakah niat itu baik? Apakah amalan yang mau kita lakukan itu baik maupun tidak? Itu pasti semuanya punya niat. Kita baca Al-Quran di 10 hari terakhir, kalau niatnya karena terpaksa, ya niatnya dapat timbal baliknya ya karena terpaksa. Bisa jadi ya timbal baliknya capek, terpaksa. Tapi kalau, dan semoga saja kita niat iktikaf, membaca Al-Quran, qiyamul lail, itu karena Allah dan Rasulnya, ya insya Allah Allah memberikan yang Allah janjikan kepada kita ketika melakukan ibadah-ibadah tertentu dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ulama pun menuliskan hadis niat dan meletakkan hadis niat itu di paling pertama, bab pertama, bab tentang wudhu seperti tadi, kemudian bab berperang, bab tolak, itu semuanya punya niat. Itu berarti ketika kita melakukan apapun itu, kita punya maksud dan tujuannya. Kita bekerja, kita punya maksudnya. Lah, maksudnya ini apakah punya niat untuk lillahi ta'ala atau hanya untuk tertentu saja, hanya urusan duniawi saja? Tentunya semoga apa yang kita lakukan di dunia ini, apa yang kita miliki di dunia ini, semuanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin penting dalam hadis ini merupakan salah satu hadis yang penting menjadi poros Islam. Ini merupakan fondasi agama dan berbagai hukum berawal dari hadis ini. Karena ini tampak dari penjelasan para ulama. Abu Daud menjelaskan bahwa hadis ini, hadis tentang niat ini, innamal a'malu binniyat ini merupakan setengah dari ajaran Islam. Karena semua ajaran tuntunannya Nabi Muhammad SAW tentunya punya niat. Kita puasa Ramadan, niat. Kita sholat, niat. Kita wudhu, ada niatnya. Kita mau bersedekah pun ada niatnya. Bukankah begitu? Tentunya ini sudah dibahas oleh para ulama terdahulu, para ulama-ulama yang memang mempunyai khusus keilmuannya. Karena agama itu mencakup dua aspek, baik zahir yaitu amal perbuatan maupun batin, yaitu
niat. Terlepas dari niat itu dilafadzkan maupun tidak, yang penting niat. Berarti yang salah yaitu yang tidak niat, gitu. Jadi yang benar ya yang niat, yang benar melakukan amal ibadahnya yang niat. Tapi yang salah gimana lagi? Yang salah yang tidak niat, dan yang salah yang kedua yaitu niat tapi untuk hal lain. Maksudnya bukan untuk kebaikan, itu yang salah. Sholat tapi karena ada orang penting di samping kita, kita niatnya untuk orang yang penting. Nah, itu kan salah. Kalau untuk diri kita, diri sendiri dan nilai ta'ala, insya Allah itu sesuai dengan tuntunannya Nabi Muhammad SAW. Imam Ahmad dan Asy-Syafi'i mengatakan hadis innamal a'malu binniyat mencakup sepertiga ilmu. Kalau tadi Abu Dawud menjelaskan bahwa hadis innamal a'malu binniyat merupakan setengah dari ajaran Islam. Kalau sekarang Imam Ahmad dan Asy-Syafi'i mengatakan hadis niat innamal a'malu binniyat mencakup sepertiga ilmu. Karena amalan seorang hamba, yaitu kita sebagai manusia yang mengaku diri kita muslim, itu dilakukan dengan hati, lisan, dan anggota tubuh lainnya. Sedangkan niat dengan hati itu termasuk salah satu dari 3 bagian tersebut. Oleh karena itu, kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, para ulama suka sekali untuk memulai kitab-kitab dan tulisan-tulisan mereka dengan hadis ini. Imam Bukhari meletakkannya pada permulaan dalam kitab sahihnya. Begitu pula Imam An-Nawawi dalam 3 karyanya, Riyadhus Shalihin, Al-Adhkar, Al-Arba'in, Hadis An-Nawawiyah. Apa urgensinya? Urgensi dari percantuman hadis ini di permulaan adalah sebagai pengingat bagi setiap pencari ilmu. Tentunya kita sebagai pencari ilmu, karena kita sebagai seorang muslim dan wajib hukumnya untuk menuntut ilmu. Kemudian innama adalah kalimat yang berfungsi untuk membatasi yang hanya menetapkan kalimat setelahnya dan menafikan selainnya. Inniyati bentuk jamak dari niyah. Secara bahasa berarti maksud, sedangkan secara istilah adalah maksud yang diikuti dengan perbuatan. Imri'in yaitu manusia, baik itu perempuan maupun baik itu laki-laki maupun perempuan. Kemudian hijratuhu berasal dari kata hajara, yaitu hijrah secara bahasa, dan hijrah secara Indonesia yaitu meninggalkan. Sedangkan secara istilah adalah meninggalkan wilayah yang penuh kekufuran ke wilayah Islam karena takut terjadi fitnah. Sedangkan yang dimaksud dalam hadis ini adalah pindahnya dari Makkah dan kota yang lainnya menuju Madinah sebelum terjadi Fathu Makkah. Yang dimaksud berarti sahabat dan Nabi Muhammad itu hijrah dari Makkah ke Madinah, atau yang sebelumnya dari Makkah ke Habasyah. Ilallah yaitu mengharap ridhonya. Ridhonya siapa? Ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, baik secara niat maupun maksud. Niat untuk Allah, maksudnya ya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, diterima dan diberi balasan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lidunya yusibuha, karena tujuan duniawi yang ingin diraihnya. Adapun sebab turunnya hadis ini, Imam Tabrani meriwayatkan dalam Mu'jam Al-Kabir dengan sanad yang kuat, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata, ada seseorang di antara kami yang melamar seorang wanita yang bernama Ummu Qais, namun ia menolak untuk menikah dengannya kecuali jika laki-laki tersebut mau berhijrah. Akhirnya ia pun berhijrah kemudian menikahinya. Karenanya kami menamainya muhajir Ummi Qais, orang yang hijrah karena Ummu Qais. Berarti seseorang tersebut yang mau menikahi Ummu Qais belum hijrah. Ingin menikahi Ummu Qais, syaratnya harus
hijrah. Akhirnya berhijrah dan akhirnya Ummu Qais menerima dan menjadi istrinya. Sa'id bin Mansur meriwayatkan dalam sunannya dengan sanad yang sahih berdasarkan syarat sahihain. Sahihain itu berarti Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ibnu Mas'ud berkata, barang siapa yang hijrah karena mengharapkan sesuatu, maka sungguh baginya seperti yang diharapkannya. Seperti seorang pria yang berhijrah karena ingin menikahi seorang wanita terkenal dengan nama Ummu Qais, maka ia dipanggil dengan muhajir Ummu Qais. Seorang yang menikahi Ummu Qais tapi berhijrah dulu, karena syaratnya dari Ummu Qais. Fikih petunjuk-petunjuk dari hadis di atas adalah yang pertama, wajibnya berniat. Para ulama sepakat bahwa amal yang dilakukan oleh orang-orang beriman yang sudah balik, mukallaf, sudah dewasa, tidaklah ada nilainya menurut syariat dan tidak mendapatkan pahala karena mengerjakannya kecuali dilandasi dengan niat. Berarti kalau kita mengerjakan, kita sudah balik, sudah mukallaf, kemudian kita melakukan sholat, melakukan puasa, melakukan itikaf yang sedang kita lakukan hari ini, itu tidak bernilai kecuali dilandasi dengan niat. Niat di sini maksudnya adalah dalam ibadah-ibadah tertentu, misalkan sholat, haji, puasa, merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun ibadah. Yang ibadah tersebut tidak sah kecuali harus didasari dengan niat. Adapun perantaranya seperti wudhu dan mandi. Maka dari itu pengikut madhab Imam Hanafi berpendapat ini merupakan syarat dari kesempurnaan ibadah supaya memperoleh pahala. Kalau menurut Imam Hanafi, kalau kita pengen dapat pahala ketika beribadah, berarti kita mewajibkan menghadirkan niat. Sedangkan Syafi'iyah, yaitu pengikutnya madhab Imam Syafi'i, berpendapat ini merupakan salah satu syarat sah, maka tidak sah wasilah tersebut kecuali didasari dengan niat. Berarti Imam Syafi'i juga mensyaratkan adanya niat dalam setiap amal ibadah. Yang kedua, waktu niat dan tempatnya. Waktu niat adalah di permulaan ibadah, seperti takbiratul ihram dalam sholat dan ihram untuk haji. Adapun puasa, cukuplah dengan berniat sebelumnya, dikarenakan kesulitan dalam memantau waktu fajar. Tapi yang perlu kita ingat, ini beda dengan puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan, kita puasa Ramadannya hari ini, niatnya semalam. Niatnya berarti semalam. Kalau yang dimaksud di sini kan niat puasa sebelumnya. Berarti mungkin kalau pagi boleh gitu. Tempat niat itu di dalam hati, sehingga tidak disyaratkan untuk mengucapkannya. Akan tetapi dianjurkan saja agar lisan dapat membantu hati untuk menghadirkannya. Berarti boleh dengan lisan, dengan mulut, supaya hati kita terpancing untuk meniatkannya. Disyaratkan pula menentukan ibadah yang diniatkan dan membedakannya dari yang selainnya. Karena itu tidak cukup hanya dengan niat sholat saja, bahkan harus menentukan apakah itu zuhur, apakah asar, atau yang lainnya. Berarti saya kalau sholat asar, saya niat sholat asar. Niat subuh, berarti saya niat sholat subuh. Dan begitu juga amalan-amalan yang lainnya. Jangan sampai kita bangun pagi hari meniatkan untuk ibadah. Ya Allah, saya niat ibadah. Ibadahnya umum. Ya anak zakat ibadah tapi enggak disebutkan ketika mau bayar zakat, karena dan itu kurang afdol menurut di sini. Jadi usahakan menentukan waktu dan tempatnya. Kalau memang kita mau ibadah
sholat ya kita niatnya sholat, dan disebutkan juga kalau sholat asar ya kita niatnya sholat asar, kita sholat duhur niatnya sholat duhur. Kemudian yang ketiga yaitu wajib hijrah. Hijrah yang di sini yang dimaksud dari negeri kafir ke negeri Islam, maksudnya yang dulu terjadi dari zaman jahiliyah, yaitu yang pada waktu itu di Makkah orang-orang kafir Quraisy masih melakukan kesyirikan. Wajib bagi seorang muslim ketika tidak memungkinkan baginya merealisasikan ajaran agamanya dan hukum ini masih berlaku dan tidak ada pembatasan, sedangkan hadis yang menyatakan tidak ada hijrah setelah pembebasan Mekah, maksudnya adalah tidak ada hijrah dari kota Mekah setelah pembebasannya, karena sudah menjadi negeri wilayah Islam. Yang dimaksud di sini adalah ketika Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah yang dilakukan oleh Rasulullah serta para sahabatnya setelah kaum kafir Quraisy melanggar perjanjian. Akhirnya Rasulullah memimpin para sahabatnya untuk memasuki Makkah, dan itu disebut dengan Fathu Makkah. Kata hijrah juga digunakan untuk menyebut perbuatan yang dilarang Allah, yaitu muhajir di sini adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah padanya. Misalnya larangan bagi seorang muslim hijrah atau mendiamkan saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari 3 malam. Juga larangan bagi seorang wanita untuk hijrah meninggalkan dari ranjang suaminya. Namun terkadang seorang muslim juga diharuskan meninggalkan saudaranya yang suka melakukan maksiat, sebagaimana seorang suami boleh membiarkan istrinya yang membangkang sebagai bentuk pelajaran baginya. Yang dimaksud di sini, ketika kita sudah tidak bisa menasihati teman kita atau sahabat kita yang sering melakukan maksiat, berarti kita wajib berhijrah. Atau begitu juga dengan kalau kita sudah punya istri kita mungkin sudah berkali-kali kita ingatkan kemudian kita membangkang, kita wajib berhijrah. Tapi dalam artian berhijrah disit aja, langsung ditalak gitu ya. Jangan langsung diceraikan. Itu yang harus dihati-hati, itu butuh ilmu yang lebih luas lagi gitu. Yang dimaksud di sini ketika sahabat kita, istri kita itu bermaksiat entah kepada Allah entah kepada kita gitu. Jadi di sebagian ulama juga ketika laki-laki tidak bisa menenangkan istrinya, jangan melakukan langkah-langkah yang membuat masalah baru lagi. Nah, apa yang dilakukan oleh laki-laki? Dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai istrinya marah, suaminya malah melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat malah gitu. Contoh, ngene kancane gibaih bojone. Nah, terus melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Istrinya sedang marah di rumah, suaminya PS-an contoh. Nah, itu kan harusnya tidak dilakukan oleh seorang muslim yang beriman. Yang keempat, faedah hadis. Hadis ini berfaedah bahwa seseorang yang berniat melakukan amal solih lalu ia mendapatkan halangan yang tidak dapat ditolaknya, baik itu berupa sakit maupun karena meninggal, maka sesungguhnya ia mendapatkan pahala atas niatnya. Jadi ketika seseorang berniat melakukan amal solih tapi terhalang, entah itu terhalang karena belum bisa melaksanakannya atau bahkan meninggal, insya Allah dapat pahala. Yang menjadi contohnya itu, kalau kita beramal tanpa niat, itu bagaikan jasad tidak ada ruhnya, ya hampa, kosong, tinggal dikubur gitu, jadi kosong gitu. Dan tentunya kita menyiapkan saja amal kebaikan, insya Allah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini kalau kita niatnya untuk amal kebaikan. Kalau amal kejelekan yang tentunya tidak ada niat yang baik, tapi niatnya untuk melakukan kejahatan, tidak. Kayak gitu.
Kemudian yang kelima, hadis ini memberikan penjelasan pada kita untuk senantiasa ikhlas dalam melakukan amal ibadah sehingga kita dapat meraih balasan pahala di akhirat kelak. Juga bimbingan dan kesuksesan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia. Hadis innamal amalu binniyat ini mengajarkan kita bahwasannya kita untuk selalu menghadirkan ketulusan hati, ikhlas dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan. Karena Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita seluruh niat itu hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Hal apapun itu, bahkan ketika kita tidur diniatkan untuk ibadah, ya insya Allah kita dapat pahala. Kemudian yang keenam, setiap amal yang mendatangkan manfaat dan kebaikan kemudian dilandasi niat dan ikhlas mengharapkan ridha Allah merupakan satu ibadah. Berarti mau amal kebaikan apapun itu, tentunya yang mendatangkan manfaat dan kebaikan, terus kita niatkan untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, itu sudah dinilai satu ibadah. Gitu. Berarti kita contoh mau berangkat kerja terus diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, berarti itu dinilai ibadah. Tentunya asatidz yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya mari kita perbaiki niat kita dan menghadirkan niat dalam setiap amal ibadah kita. Lah, tentunya niat yang seperti apa? Niat hanya untuk mendatangkan pahala, mendapatkan pahala ketika kita mengerjakannya. Tidak mengerjakannya pun kita mendapatkan pahala, itu kalau sudah niat. Dan jangan sampai kita melakukan amal-amal ibadah tanpa ada didasari dengan niat. Dalam kaidah fikih yang lain, dasarnya kaidah fikih itu al-umuru bimaqasidiha. Setiap urusan pasti ada maksudnya. Kita mandi ada maksudnya, kita makan ada maksudnya, kita puasa ada maksudnya, kita bekerja ada maksudnya. Semua urusan itu ada maksudnya. Nah, ketika si maksud ini tidak diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, itu bakalan kosong. Kapan bernilai ibadah? Ketika hal-hal yang bermanfaat ini bisa diniatkan terlebih dahulu untuk melakukan kebaikan, dan insya Allah akan bernilai ibadah. Ketika bernilai ibadah, insya Allah kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini juga menjadi pengingat bahwasanya jangan sampai kita berniat yang salah, apalagi ketika melakukan ibadah niatnya salah. Kayak gitu. Melakukan kesalahan tidak, niat pun salah, apalagi niat untuk melakukan kesalahan. Jadi mari kita jadikan hadis ini sebagai pengingat untuk kita bahwasanya setiap amal perbuatan itu tergantung niatnya. Dan tentunya jangan sampai kita itu melupakan niat-niat amal ibadah kita. Dan saya mengingatkan juga, kami mengingatkan juga bahwasanya tentukan waktu dan tempatnya untuk melaksanakan niat makan, ya waktu makan, niat sholat untuk sholat, kayak gitu. Jadi mungkin hanya itu dari saya, para asatidz sekalian. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ke depannya. Mari kita luruskan niat, apalagi kita sedang beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Semoga niat ini karena Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai karena yang lainnya, jangan sampai karena keterpaksaan, jangan sampai karena program gitu. Dan marilah bersyukur dengan adanya ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita perbaiki niat-niat kita hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf. Adapun semoga ada manfaatnya dan semoga kita bisa mengaplikasikan, bisa
memperbaiki niat kita dalam urusan agama yang kita laksanakan. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.